Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Handika Saputri, NIM 185211055 dari kelas MBS 5E, YIN Surakarta. Saya di sini ingin menjelaskan materi saya tentang manajemen syariah. Yang pertama, kenapa semua organisasi membutuhkan manajemen? Karena semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuannya menjadi lebih mudah. Secara spesifik, ada 3 alasan dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu A. Mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. B. Menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. C. Mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Terdapat 4 fungsi manajemen sebagai tugas utama yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan, atau biasanya yang disebut dengan proses manajemen sebagai berikut. A. Planning atau perencanaan. Proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk pencapaiannya meliputi penetapan sasaran, merumuskan tujuan, menetapkan strategi, membuat strategi, dan mengembangkan subrencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Yang B. Pengorganisasian atau organizing. Proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu atau kelompok untuk menerapkan rencana yang telah dibuat, meliputi penetapan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. C. Pemimpin atau leading. Proses menumbuhkan semangat pada karyawan agar bekerja dengan baik dan membimbing mereka untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai rencana dalam rangka mencapai tujuan. Memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi. D. Pengendalian atau controlling. Proses mengukur kinerja, membandingkan hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah dibuat, serta mengambil resiko koreksi yang diperlukan. Belakangan ini, para manajer merubah cara mereka melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Perubahan ini diwujudkan dalam perbedaan antara manajemen lama dengan manajemen baru. Manajer gaya lama menganggap diri mereka sebagai bos, sedangkan manajer gaya baru menganggap diri mereka sebagai sponsor, pemimpin kelompok, atau konsultan internal. Beberapa perbedaan lainnya adalah manajer gaya lama mengambil keputusannya sendiri, dan manajer gaya baru mendengarkan masukan dari orang lain dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, manajer gaya lama bekerja lebih lama, sedangkan manajer gaya baru bekerja lebih mengutamakan hasil. Perubahan-perubahan dalam manajemen tersebut tidak membuat fungsi manajemen klasik menjadi kuno.
Sehingga fungsi manajemen gabungan antara manajemen gaya baru dengan gaya lama adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sesuatu terjadi atau making things happen. Yang kedua, menghadapi persaingan atau meeting the competition. Yang ketiga, mengorganisasi orang, proyek, dan proses organizing people, project, dan proses. Yang keempat, pemimpin atau leading.